mendengarkan tulisannya yang satu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan doa dan rahmatnya kita berkumpul di pagi yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meridhoi kita semua. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah materi yang sangat bermanfaat dari Kakak Yuliana, yaitu gigi wanita. Baiklah, dengan apa saya Waalaikumsalam. Memberikan kita begitu banyak kemuliaan-Nya dalam bentuk kesehatan, kesempatan, kesadaran, lebih lagi dengan keimanan, yaitu yang pertama. Karena dalam salah satu Al-Quran itu yang artinya seperti ini. Agama yang indah di sisi Allah, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama Islam. Kita perlu paham bahwa kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, ya, bahwasanya Islam itu sudah ada sejak dari namun namanya dulu bukan Islam, tapi namanya adalah agama yang hanif, agama yang suci. Seperti disokong oleh Bapak Ketauhidan dalam hal ini agama yang lurus, agama yang lalu kemudian di Nabi Muhammad, pendiri Nabi Muhammad itu namanya Islam, yang dikata selama nanti dan cukup sekali ya kepada kita sekalian, kita hidup di bumi ini, di bumi Indonesia ini, ya tidak sama dengan saudara kita yang ada di Palestina, ya, yang dimana mereka berjuang, ya berjuang lapas saja, makanannya saja pun fisiknya mereka diuji. Kalau kita kan semuanya serba ada ya, kayak ini ya. Mereka kan ya, kalau ada bantuan mereka sudah cukup sekali, karena sekarang di luar keadaan ya bangsa Israel Yahudi yang terlibat begitu ya. Dan ini bentuk syukuran kita dari salah satu bentuk kita untuk membela Palestina adalah dengan mendoakannya dan kita menggunakan produk-produk yang pro ya, setidaknya mandiri meskipun sebenarnya kita pakai itu. Ya, saya setuju, saya berusaha. Ini bentuk aksi kita untuk membela saudara kita yang ada di Palestina. Salawat tak lupa, salam tak lupa kita tunjukkan kepada diri kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Nabi yang akan memberikan syafaat kita di hari akhirat kelak ya. Karena semua nabi itu memiliki mujizat masing-masing. Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Sulaiman dengan bahasa, bisa berbicara dengan jin
kehidupan orang jadi ya ketika akidahnya bobrok ya, yang mana akidahnya bobrok ya itu makanannya misalkan dia sebab ini dia jualan makan kalau jual apa ya, dia makan sendiri bukannya kan, itu kan termasuk akidahnya yang buruk akidahnya. Kemudian yang kedua ya ibadahnya ya dia sembah kan, dia sembah itu berhala yang bernama Lata Ustaz. Kemudian begitu juga di akhlaknya ya, akhlaknya dia memperlakukan perempuan sangat hina ya. Ketika ada perempuan yang sedang haid ya, dia itu memarjinalkan atau menyampingkan ya, tidak boleh berada dalam sirkulnya mereka. Mereka sedang haid. Dalam satu contoh kecil ketika dalam makan bersama itu ya, orang yang ini tidak boleh bergabung kan, tidak boleh bergabung karena dia dianggap sebagai sangat najis ya, sangat kotor, sangat hina, bau dalam menjijikkan ceritanya, kata sarkas itu menjijikkan sekali. Makanya datanglah kemudian Nabi Muhammad yang mengangkat derajatnya perempuan yang dulunya sangat hina jadi sangat orang yang perempuan dulu, bagi perempuan itu ketika lahir itu diturunkan karena tidak ada fungsinya, dia hanya tinggal di rumah kayak seorang masyarakat ya, seperti itu yang kawan-kawan dulu. Yang orang terkuat waktu itu adalah yang berjenis kelamin laki-laki, dihormati sekali kalau laki-laki, bahkan sosok perempuan itu dijadikan sebagai objek curi. Salah satu pelakunya adalah Umar bin Khattab ya, ketika waktu itu ketika ada seorang kan Umar bin Khattab suka berjudi ya, dia kalau dimakannya itu orangnya memang dari dulu ini ya, dari dulu orangnya yang baik-baik. Jadi kalau Umar bin Khattab itu dia nakal, apalagi salah satu kenakalan itu bukan judi kan, bukan mampu, bukan judi. Ketika ada misalkan ada perempuan lewat ya, hamil besar ya, saya mencuri dengan ini ya, kamu apa ya, saya jadi perempuan, misalkan saya tidak, kemudian dipanggil perempuan itu, ditebas itu perutnya perempuan ya. Ketika waktu itu tidak ada namanya anestesia, tidak ada namanya obat obat bius ya. Bagaimana bayangkan rasa sakitnya? Tidak sadar kalau haid, pernah merasakan terang haid, rasanya luar biasa. Pernah merasakan iris pisau, ya itu sudah nangis kita, nih air mata, apalagi mata secara biologis fisika memang tidak lama daripada laki-laki ya. Ditebas itu perutnya, dikeluarkan itu anaknya, dilihat, oh ini jenis kelamin perempuan, dan dia yang menang. Kemudian menang dan perempuan itu anak perempuan itu terbunuh dan anaknya juga dibunuh ya. Kalau ada yang pernah menonton filmnya dari Safir Afwan atau Nabi Muhammad itu kurang lebih 3 jam, 5 jam itu ya, saya nangis ketika lihat itu dari pertama sampai akhir, sangat nangis ketika saking lembutnya akhlak ini, saking baiknya akhlak ini, saking baiknya akhlak ini Nabi Muhammad ya. Ada seorang itu kemudian dia panggil, siapa itu? Anak ini tidak salah ya, anak ini adalah makhluk yang sangat suci ya.
kabinetnya itu ini terkait fikih wanita. Awalnya saya bukan ya? Saya kira sepindim ketika waktu itu fikih wanita. Saya masih ragu sebenarnya tadi nanti fikih wanita secara basis profesi saya bukan kesehatan ya, tapi baiklah kalau pun cari di sini tidak ada juga orang yang basic nama di Sidrap ya. Namun kita mencoba untuk belajar yang sama-sama belajar. Jadi di sini saya sharing ya sama kalian. Kalaupun ada kalian punya ilmu tentang itu boleh kita share, kita belajar bersama. Terkait fikih wanita ya, fikih wanita itu banyak. Ya, salah satu contoh buku ini tebal, banyak babnya, mulai dari bab halal sampai mandi, sampai jenazah maupun akikah, banyak ya itu dijelaskan semua. Nah, fikih itu mengandung hukum ya, hukum terkait menjalankan syariat beragama ya. Nah, kemarin saya sampaikan kalau fikih itu tidak luas. Mau bahas apa? Ya, mau kita bahas apa? Contohnya itu kalau fikih itu kan haid, sholat, oke, dengannya haid dan sholat. Ketika saya mencoba buat materinya, wah, fikih sholat ternyata banyak sekali ya, tentang jamak, tentang syarat. Nanti ini cuma saya rangkumkan karena waktu yang kita yang berbahas. Kita pertama ke fikih haid dulu. Aku disukan dulu. Saya mau dulu paparkan ya. Ini mendasar tapi mungkin ada sebagian di antara kita mungkin yang masih belum paham. Kalau sendiri sudah. Tenang. Ada yang tahu perbedaannya ini dengan ini? Ya sama-sama berdiri sekali. Kamu bikin vagina. Ya oke. Apa kira secara singkat ya? Apa kira-kira yang membedakan secara kata saja? Yang tahu? Yang membedakan antara wanita dengan perempuan. Kalau secara ini kan ya perempuan kalau perempuan itu kak kayak penghormatan. nah, itu apa itu saja penghormatan. Kalau wanita pasangan ya. Oke, semuanya yang disebutkan benar. Namun ada hal yang mendasar yang membedakan antara perempuan dengan wanita. Apa itu dari segi kata bahasa, ya, dari segi kata bahasa. Kalau wanita itu berasal dari kata dasar bahasa Jawa ya, itu wani. Kalau ini taknya itu tata atau dalam bahasa Jawa itu atau nah wani ini perempuan
jenis kelaminnya. Kalau ini jenis kelaminnya ya. Kalau ini dari karakter sikapnya itu lebih kepada tadi yang disebutkan karakter yang dimana sifatnya itu lebih kayak ini dia yang bekerja ya lebih rendah derajatnya daripada perempuan. Sedangkan kata perempuan itu tadi adalah bentuk penghormatan ya, karena di sini ada kata ya itu bermakna penghormatan. Dan yang kedua adalah bermakna penyokong atau pasangan. Dalam hal ini bagaimana seorang pasangan ya, pasangan kepada laki-laki penyokong, bagaimana dia bisa berkarya ya. Kalau ini dalam bahasa Jawa itu dulu kalau wanita Jawa itu dia yang bekerja, yang mencari nafkah, dia yang menafkahi keluarganya, dia yang pergi, dia yang menyusui anaknya, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, ya. Jadi lebih kalau dari tata bahasa itu lebih rendah ini wanita daripada ini perempuan. Kalau secara makna, ya, saya sering pakai kata perempuan, ya, lebih dihormati daripada ini wanita, ya. Itu dari segi karakter tata bahasa. Ini juga saya dapatkan itu dari seminar di salah satu kampus di IUNS, kalau tidak salah fisik yang ada waktu itu tentang seminar perempuanan, dan salah satu narasumber memaparkan tentang hal itu bahwasanya. Dan waktu itu saya baru tahu ternyata perempuan sama wanita itu berbeda dari segi tata bahasa. Kalau dari segi gender ya sama-sama perkawinan ya, atau yang memiliki kodrat 4M ya. Seorang perempuan itu kodratnya adalah 4M. Ada yang tahu 4M? Melahirkan, menyusui, tiba-tiba banget mengandung dia. dan merawat merawat dan menstruasi ya, mens jadi 4M. Kalau merawat kan kita cewek merawat karena kita harus sama-sama ya, suami dan istri harus sama-sama merawat anak-anak, karena ya yang sampai ada yang terlepas ya kurang kasih sayang bapak, karena semuanya sama-sama merawat ya, merawat. Jangan sampai ibu yang ganti pampersnya, ibu yang cebok, ibu yang kasih makan, tidak ya, ibu dong yang melahirkan, menyusui. Kau lagi sedang gila, ya sedang gini maksudnya cuma sedih untuk merawat. Karena ibu perempuan, ini adalah pekerjaan gender. Ya, kalau dalam istilah ini perempuan dan laki-laki harus sama-sama merawat. Ya kan, baik kalau seorang perempuan itu lebih cenderung ke bapak. Ya memang. Kalau saya seorang perempuan saya sendiri lebih cenderung ke bapak. Ini juga sekalian, teman-teman sekalian itu ya kita dalam berbagi kita. Jadi kalau ada seorang ini ya itu tetap ya itu perempuan ya. Kalau di dalam kalau Islam itu hanya diciptakan perempuan dan laki-laki. Itu ada di dalam surah Al-Anbiya 21, Quran surah Al-Anbiya ayat 4 ya kalau nggak salah, 29 itu. Lupa Ustaz. Intinya tentang bahwasanya diciptakan kamu sebagai pasangan dan istri sendiri dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Jadi makhluk itu perempuan itu tadi dicipta. Di luar dari itu bukan ya, tapi yang sampai ada perempuan tidak konsentrasi, perempuan tidak ini ya itu lagi hati selama fisiknya berbentuk perempuan. Ada yang
Faji dikatakan sebagai Puan. kalau dia tidak menstruasi itu ada kelainan dari fisiknya. Nah, haid haid itu apa sih? Ayo kita sama-sama. Darah. Jadi jalan kesehatan itu harus sudah matang ya tentang Kamu kasi pada muka ini kalau kamu kalau haid itu darah. utang tombak. Yang pertama adalah haid itu adalah darah. Darah yang seperti apa? Darah yang seperti apa? Darah merah. Darah. Jadi ya, Nggak salah sih. salah sih. Cuma kita aja ya. Darah merah. Pernah dari sini nanti ada. Merah, Banyak deh. coklat, hitam. Kita apa gitu? Kita sama-sama kuning. Putih. Sebenarnya, saya cek saja dulu ya. Jangan terakhir cek Kak. Ya, dari satu. Saya Kasih lihat. Ada lo nak kirim kakak materinya. sebenarnya belum paham sebenarnya. Hitam baru Di grup. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bentar ya mas. Itu ada ya warna haid di situ ya. Saya penjelasannya kan. Ya, sudah dilihat? Ada? Sebelum kasih di tanah yang tidak. Nggak bisa kakak tahu cuy ya. Tidak termungkin. Nah, kalau warna merah, warnanya merah sedang itu artinya Licin ini. darah sedang Terus saya putih. haid atau lancar, ya lancar dalam keadaan normal. Ya, kalau hitam itu tandanya mau habis menstruasi atau bisa jadi karena sudah menopause. Begitupun kalau kecoklatan ini kan biasa pakai tercatat sama Nomi, bercak, kemudian kalau di sini kuning yang baru ada dua, ada mazhab yang menyatakan kalau sudah dua warna ini dia sudah bisa sholat, dia sudah bisa mandi, ya kalau sudah di tahap ini. Tapi ada juga yang bilang belum, itu yang menyatakan sudah sholat karena ini dari sel-sel keputihan, ya yang belum. Namun kalau pendapat yang lebih rajin, pendapat yang lebih kuat, kuning dan biru itu masih bagian dari darah warna merah atau haid yang namanya kan memudar. Darah kan seiring waktunya itu kan memudar, ya. Kemudian pada saat pertama kali haid kan bisa teman-teman cross check, ingat-ingat flashback warna gimana dulu? Coklat. Coklat kan sama, saya juga dulu coklat, tidak langsung warna Merah. coklat, merah hatim, ya makanya dulu warna coklat. Nah, jadi mau haid sampai pun setelah mau selesai haid itu biasa udah merah, kemudian coklat, kemudian kuning, kemudian baru jarang yang hitam. Kalau ada yang darah haidnya abu-abu itu ada artinya ada infeksi. Ya, ada infeksi, jadi perlu bersama uji. Hah? Abu-abu bahasa apa yang Ya.
dalam segi fikih itu ya artinya adalah darah atau sementara darah yang keluar dari baginya seorang Perempuan. atau kalau dari bahasa medisnya itu dari serviksnya atau rahimnya itu keluar darah, ya darah yang karena tidak dibuahi oleh sel. Kalian lebih paham. Haid itu ada ternyata usianya, ya usia dalam hal ini karena usianya ya usia kalau pertama kali itu minimal 9 tahun Hijriah. Ya, 9 tahun Hijriah. Kalau misalkan ada orang yang haid, misalkan dia lahir di tanggal 20, ya, tanggal 20, kemudian dia haid di tanggal 4. Kalau misalkan dia lahir di jam 12 siang, ya, kalau ini hukum fikih dia memang betul-betul harus rinci ya. Misalkan dia lahir tanggal 4 di jam 12. Nah, kalau dia haid sebelum di tanggal 4, ya, di tanggal 4 dia lahir haid, toh, kemudian lewat dari sebelum jam 12, misalkan jam 11:45, ya, darah yang keluar di waktu ini dihukumi sebagai darah istihadah, ya, atau darah penyakit, ya, darah istihadah. Jadi nanti berlaku haid kalau lewat dari jam ini, ya, dari jam 12. Tapi kan masih ada tidak yang di sini yang orang tua yang catat tentang jam lahirnya? Tidak ya. Pasti tak masih ini gitu. Kalau secara fikih itu diriwayatkan oleh Aisyah ya radhiyallahu anha bahwasanya perempuan itu haid di minimal usia 9, kata-kata minimal usia 9 tahun dan usia maksimalnya itu kata-kata di usia 20 tahun. Tapi kalau bangsa Arab itu karena dia fisiknya kuat daripada yang lain toh, biasanya itu di usia 20 tahun itu dia masih menstruasi, ya. Ini tidak dihukumi dari istihadah. Beda kalau kita, ya, karena di situ ada kalau di bangsa Arab itu dia masih bisa melahirkan, dia bisa mengandung. Kalau kita orang Asia kalau ada yang melahirkan di usia 50 itu sudah termasuk bisa jadi rekor, ya, karena memang berbeda dan di situ di riwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha usia minimal haid itu di 9 tahun Hijriah dan 50, ya, dan maksimal 50, kecuali orang-orang yang dari kaum Quraisy, dari bangsa Arab yang dari suku Quraisy, karena rata-rata mereka adalah orang yang fisiknya kuat, ya. Kemudian itu tadi, ya, misalkan jadi misalkan dia haid di tanggal 4, 5, 6 dan seterusnya, ya. Jadi kalau dia haid di tanggal ini, di tanggal lahirnya bisa kok dia tak haid. Kalau misalkan kurang dari ini, itu sebenarnya perlu dihukumi haid. Kalau ini awal pertama, ya, bukan dasarnya kalau kita semua, ya. Ini kalau misalkan pertama kali, jadi ini ilmu nanti kalau kita punya anak, mereka perempuan catat. Kan sekarang tuh kalau tidak, dia dari sekarang, dia dari panjangnya berapa, berat badannya berapa, dia lahir di waktu kapan, ya. Di situ ada di akta kelahiran, ya. Yang biasa dari bidan itu di lembar ini biasa ada tanggalnya rinci, ya. Rinci sekarang apa? Rinci tanggal. Ya bisa itu. Oh, jadi kalau misalkan nanti punya anak, ya, kalau misalkan dia haidnya bertepatan dengan hari ultahnya, hari ultahnya misalnya,
dan dia lahir di jam 12 toh, dan pada waktu dia haid ini misalkan lewat dari sebelum dari ini, dia itu hukumnya istihadah. Jangan sampai dia bilang, jangan sampai dia mengkodok sholat karena haid dan sholat itu agak ini ya, baru berdempetan. Maksudnya kalau sudah haid pasti kita sholat, ya. Jadi kalau misalnya karena kalau haid sudah ada beberapa sholat yang perlu dikodok, ya, ada sholat yang perlu diganti. Yang ini harus. Kemudian ketika rata-rata sekarang anak-anak dia haid di umur 10, di umur 13 tahun, ya. Kalau saya itu di umur, kalau kelas 2 SMP berapa itu? 19, 14. Saya haid di bulan sedikit. Dan kalau ya haid biasa haid di bulan ya, Kau bukan misalkan haid pertama kali kan memang begitu sedikit. Simpin genduk ya pede. Kemudian ya, syarat haid ya, syarat haid itu ada 4 ya, nah, ada 4. Yang pertama adalah keluar dari panci minimal usia haid, atau tadi yang saya katakan minimal tadi 9 tahun, ya, minimal usia haid itu 9 tahun. Kalau di bawah dari ini dikategorikan sebagai darah istihadah atau darah memang. Kalau itu secara fikih, ya. Meskipun kalau sebenarnya dalam garis kesehatan ini sudah kayak sebelum darah. Jadi apa? Kayak ini sudah darah itu. Tapi kalau secara fikih, ya, kalau dia baru 9 tahun hijau itu tidak dihukumi sebagai, ya, tidak dihukumi sebagai haid. Ya. Misalnya dia haid di tanggal, misalkan di tanggal 4 dan tanggal lahir di tanggal 6 misalkan, ya, 4 dan 5 itu bukan sebagai darah haid, melainkan darah istihadah atau darah penyakit. Jadi harus seperti ingat nama saya 9 tahun minimal 9 tahun hijriah. Nah, darah keluar minimal 24 jam sejauh itu secara terus, ya, minimal darah keluar 24 jam dan maksimal 12 hari. Kalau dari riwayatnya Aisyah, ya, yang 2 hari itu bahwasanya dan Fatimah itu mengatakan usia maksimal durasi haid harinya itu 15 hari. Kalau misalkan lewat dari 15 hari itu ya istihadah. Kalau fikih itu ketetapannya seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan tak lewat dari 15 hari harus ada sholat. Kalau secara fikih itu harus, secara fikih itu harus. Kita berpegang pada riwayat, ya, yang riwayatkan oleh ini. Karena kalau fikih itu kan hukum sampai 40 tahun. Jadi itu kalau lewat 15 hari itu status darahnya aku nih kayak bukan nih bisa sholat di situ? ya. Sudah bisa sholat. Cara sholat itu bagaimana? Ya, kalau secara Masa sholat dipakai darah? yang pertama dia Ada harus darah rutin atau cukup dengan mengganti ini. Boleh tetap pakai softmax, ya. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat dia harus mengganti apa namanya softmaxnya atau celana dalamnya, ya, harus ganti. Tapi kalau misalkan bagaimana kita kalau misalkan sementara sholat kita, berarti misalnya sholat zuhur kan panjang, ya, 4 rakaat. Bagaimana kalau misalkan sholat zuhur sementara mau rakaat terakhir sementara rakaat terakhir dengan haid, ya, itu masih termasuk maksudnya itu adalah bagian dari keringanan, ya, bagian dari keringanan dan bagian dari kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak apa nggak usah diganti sholatnya, ya, yang sampai dah sampai nggak apa-apa, ya, kalau misalnya sudah sementara, kalau misalnya sebelum, ya, sebelum
harus membersihkan dulu dan mencucikan dulu dirinya. Kalau misalkan sementara sholat nih dan berpuasa itu kan bukan keinginan tak cuma kita berdasar dari sebuah hari tadi maksimal. Nah, perempuan itu biasanya bermasalah itu kata-kata ketika dia sudah melahirkan, ya, ketika dia sudah melahirkan, ya dia pakai nih. Kalau misalkan dia 20 hari, apa namanya, haid, ya masa nifas, dia harus pakai itu ya. Pertama kali dia harus pakai. Kalau misalkan lewat dari ini, dihukumi sebagai darah istihad. Ya, namun darah haid kita berfokuskan pada bagaimana biasanya kalau dari riwayatnya Aisyah itu bagaimana biasanya. Ada kan kalau memang kan kalau siklus perempuan kan dulu mungkin 5 hari, kemudian bertambah usia menjadi 7 hari, menjadi 15 hari, ya. Tapi ini tadi maksimal 15 hari. Jadi kalau lewat itu Kak, darah apa nih namanya, darah istihadah nih? Ya, darah penyakit. Ya, meskipun sebenarnya ciri-ciri masih kayak dari darah haid, ya. Tapi kalau secara fikih tidak seperti ini. Ya, dari haid. Nah, kalau kita masuk dalam fikih sholat, kalau misalkan fikih sholat itu deh, ya, wanita yang meninggalkan sholat itu wajib hukumnya kalau mazhabnya Imam ya, ya tapi ada beberapa syaratnya ya. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i, kalau dia bertaubat, dan Imam Ahmad itu kalau dia bertaubat, ya boleh. Dan kalau misalkan kalau menurut Imam Maliki, kalau misalkan dia tidak bertaubat, apa lagi namanya, wajib hukumnya dibunuh. Ya kalau ini sampai dia bertobat, kalau mendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya kalau Imam Al-Sanir kan lebih ini lagi, lebih ringan lagi. Ya kalau kita mau pakai, maka itu Muhammadiyah tidak ada mazhab, tidak mengikuti mazhab. Bagaimana kalau mazhab tak yang memiliki, kalau tidak sholat, tapi dulu. Dan hukuman ini, hukum fikih ini, ya, tidak ya. Syarat haid yang keempat apa? Kemudian tadi 12 hari, keempat minimal suci menjadi pemisah 2 haid adalah 12 hari. Artinya bahwasanya misalkan ada haid di hari suci ini hari ketiga, dan hari keempat ini yakin dan sholat di hari kelima, ya. Kemudian tanggal 8 ada lagi, atau tanggal 8 lagi, muncul, ini kok muncul, ya itu tetap haid. Tapi kalau sholat ini insya Allah tidak apa-apa, ya tidak batal kita sholatkan, ya. Tapi kalau di sini wajib nih tidak sholat, ya wajib nih punya meninggalkan sholat. Kalau misalkan masih ada yang tadi, maka sudah masalah, ya yang menjadi urusan antara 2 haid adalah maksimal 15 hari 15 malam. Kemudian yang sudah, ya larangan perempuan ketika haid. Apa saja larangannya di situ? Sholat. Ya sholat, ya sholat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh itu, bahwasanya apabila sudah datang haid itu dilarang sholat. Karena memang dari sekalian, sebenarnya kalau sedang haid itu kan sebenarnya kita sedang sakit, ya kita sedang sakit, dan sebenarnya kita itu dianjurkan untuk istirahat. Kalau sholat kan sebenarnya udah waktu, ya. Dan ternyata ada penelitian yang membuktikan kalau kita sujudkan itu semua darah ke otak, ya mengalir ke otak. Apa yang namanya tadi kan? Nah kalau otak kan masa darah kotor ini meski darah yang bercampur kan,
Jadi buku deh kak. Tapi dengan akan hal itu, Untung gak kaget. Hampir. jadi secara medis ya ternyata memang saling bermanfaat supaya darah itu tidak masuk ke dalam otak. Makanya kita harus istirahat. Ya, kalau sebenarnya kalau terjadi blok, ada posisi seperti harusnya itu perempuan itu dikasih cuti haid, ya cuti haid. Libur. Minimal 3 hari lah. Libur kampus juga. 3 hari lah. Jangan Saya ambil sendiri. Kalau tidak ada nak ada cuti di haid. sini yang sering kampung. Sering. 1 minggu saya sebelumnya kak. Sampai itu yang keluar itu yang Itu kak. empat itu Iya kak. sama sih ya seperti itu. Sakit sekali. Kalau mau bisa dimakan orang kak dimakan. Biasa dicicak yang untuk Biasa dilewat orang. Itu kimat, itu kimat. kalau sudah hasil haid merasa tidak disayang ya besoknya haid mungkin toh dia bahasa Cewek. kucingnya Mana benar lagi. biasa bilang kamu nggak begini ya dan pernah deh jujur Selalu salah. pernah nggak itu perang kamu sama orang teman-teman sekerja toh ternyata pas maghrib nanti haid kak ya pas maghrib ini haid kak orang tuh akan tahu kenapa kamu suka saya dari makan ada orang padahal dia gimana dong dasar saya pasti mau antar kenapa mau makan tidak senang sekali gitu kenapa mau makan bunyi begitu kenapa mau makan nggak bunyi nggak usah dia di situ dia berantem kan sampai orang yang tersinggung dan ini keluar dan setelah saya mau sholat saya sudah haid saya saya mau sholat begini makanya di rumah menjadi merasa mereka WC pas mereka WC melihat oh ternyata saya haid itu tidak semangat biasa itu juga kan ini seringnya di kita dari masa haid saya itu hanya 3 hari ya biasa 5 maksimal 5 hari biasa itu di hari yang kelima sholat benar dan ternyata belum masih ada balik ya masih ada biasa itu sudah pernah ternyata sholat biasa itu juga masih kekaliran biasa itu ada teman-temannya kak kira haid kak lah ya kira sekali haid kak ternyata kira sekali masih ternyata masih haid kemudian membaca Al-Quran ya itu ya tentu ya baca itu adalah ayat tapi bagaimana kalau misalkan orang yang menghafal Quran ya orang yang murojaah hafalannya itu boleh ya boleh ya boleh sama aja hukumnya misalkan ya ketika kita mau buang air besar ya Buset. masa kita mau kan sebenarnya Al-Quran itu tidak boleh ya masukkan dalam WC karena sifatnya najis ya. Tapi bagaimana termasuk itu di dalam Al-Quran ya biasa dalam cincin kalimat la ilaha illallah itu sebaiknya dibuka ya dibuka kalau kita masuk WC karena itu adalah ada kalimat tauhid di situ ya sebaiknya dibuka. Tapi bagaimana dengan makanan tidak mungkin kan kepala kita di luar mulai kejauhan kitasnya kejauhan topi dan kita kan kalau membongkar pasar masa dibuka dulu kepala tak baru masuki apa namanya baru masuki buang air dan tidak kan ya sama hukumnya itu ya bahwasanya Al-Quran itu bisa diulang-ulang bisa menjadi keluargaan bisa di apa-apa nah kemudian apalagi menyentuh ya yang menyentuh Al-Quran sama nggak boleh menyentuh Al-Quran tapi kalau yang mana kalau di HP boleh atau tidak? Menyentuh hah? Boleh ya boleh ya boleh karena itu punya tidak bisa langsung ya kalau yang bisa langsung kalau misalkan kita punya langsung Bagaimana itu yang ada artinya? Tidak boleh. Ih.
dilarang seorang perempuan itu sholat, Al-Quran dan menyentuh Al-Quran. Ya, nah, kemudian berdiam diri masjid, ya, kecuali misalnya ada kegiatan lain, misalkan dia jadi kajian, ya, boleh, yang penting itu darahnya tidak mengotori Masjid. Jangan diumpan. Tapi kalau merasa kayaknya ini jadi mending bersihkan dulu toh. Masuk lagi. Zuhur. Baru haid dibalas. Kemudian tawaf, ya. Baik kalau tawaf, ya, tidak boleh. Dan dari situ hadisnya bahwasanya kerjakanlah sebagaimana orang yang berjalan ibadah haji, kecuali tawaf hingga kamu suci. Ya. Jadi dia tidak boleh melakukan tawaf kalau haji, ya. Kan tidak sah haji orang melakukan tawaf. Jadi solusinya adalah kalau misalkan orang berangkat haji itu kan dikasih obat, ya, obat. Kalau hukumnya bagaimana ya? Bisa, ya, jangan terus bilang tidak bisa. Melanggar itu hukum sebagai secara alami tidak. Ini kan bagaimana kita berikhtiar, kan kita berikhtiar, kita berupaya, upaya, tapi kita ke sana, ya. Beda kalau orang di sana. Kalau kita kan jauh, mana persiapannya, uang, apalagi relasi, ya, mama. Boleh yang 10 tahun baru ada. Tiba-tiba hai. Rugi dong. Upaya pencegahan yang efektif, ya, upaya pencegahan supaya kita melakukan ibadah dengan khusyuk. Mungkin pasti sebelum ini mati haid gitu, ya, ada dari situ obatnya, ya. Kalau bisa, bagaimana? Biasanya gede, oknum biasa paling mahal. Ya. Kalau ada yang mau, tanya saja anak farmasi. Atau misalnya ada apotek kok, tanya saja obat apa baru biasanya, ya. Karena biasanya dia ada yang dijual itu mahal. Kayak dulu mamaku tuh, ini bayar 1 juta itu di tahun 2000. Apa ya? 2017 saya yang berangkat itu bayar 1 juta. Banyak yang masih banyak waktu itu kan, cuma 1 juta, bayar 1.500.000 dan ternyata harganya berapa? 20.000. Buset. Tukang jual obat naik haji. Ya, jadi biasanya, nah, masuk mana farmasi nih? Tahu? Praktek makan di dulu dia begitu putra itu, apa ini deh, dia sempat orang di naik haji, tuan nih kak, menghalangi haid, iya, berapa harganya? Hah? Bisa beli sepabrik. Kayak gitu, waktu pembukaan orang bayar, saya pernah ditawarkan 100.000 sampai 2 juta. Dosanya itu loh. Ya mungkin saja kita di dunia dapat di dunia, dapat dunia. Ya, kalau sebenarnya kalau kita sebenarnya apa ini? Kalau kita ini tadi, dong. Jangan. Kemudian salah, ya, ya, seorang perempuan yang dia itu talak ketika dia sedang haid itu talaknya batal. Kalau misalnya nanti suatu saat ada suaminya, kan ini mood swing itu pasti ada hawa-hawanya. Tak aku, pasti nggak. Itu begini, tak lagi karena haid kan. Dari kantor sih begitu. Ya, jadi astagfirullahaladzim itu kalau misalkan dia sedang wanitanya sedang ya. Dan kemudian kalau misalkan ditalak itu pada saat masa suci ada di mana saja. Harus menunggu lagi 3 bulan perempuan 3 bulan dia kondisi suci baru bercerai, kemudian dia baru bisa menikah. Kemudian
kita sedih stres deh. Mak Daren itu. Ya, sama makan ya, apalagi ya. Astagfirullah. Pasukan biji, ya, apalagi udah kayak itu lagi. Kalau misalnya mau pergaulan istri dalam keadaan haid, sedang haid. Nah, kemudian kita masuk kepada darah istihadah. Lagi bulan puasa juga ya, puasa. Ya, puasanya disesuaikan oleh puasanya orang yang haid itu dalam sholat, jamaah dan puasa. Ya, puasa. Puasa kan puasanya dia kita jadi kalau kamu lagi haid ini katakan sama punya orang yang sakit yang tidak bisa kalau tidak makan. Ya, ada orang yang sakit masih sederhana. Orang yang haid itu sama hukumnya dengan orang yang sakit. Kenapa? Salah satu riwayatnya Aisyah itu bahwasanya ketika seorang sedang haid itu dia sama dengan orang yang sakit, ya, dan melainkan Rasulullah mengatakan melainkan dia diampuni dosa. Ya, dan orang yang haid itu, ya, kabar baiknya adalah ketika dia sedang haid, semua ibadahnya mau sholat, puasa, membaca Al-Quran, ya, itu sama pahalanya ketika dia sedang ya, itu adalah grand prize, ya, atau pahala yang diberikan oleh Allah kepada teman. Ya, sebenarnya sang dia perempuan, ya, sebenarnya dia sangat dekat dengan Rasulullah. Tapi realitanya ketika Rasulullah Isra yang kebanyakan di neraka itu adalah kaum Perempuan. karena perempuan itu sangat mudah untuk Pengaruh. ya, indah, tidak ada, ya, seindah Hawa, ya, Siti Hawa, ya, siapa yang memiliki, siapa yang memiliki Adam. Tahu. Boleh kan? Setan, ya. Visitan. Adalah istilah Adam. Kira dari siapa yang punya Nabi Adam? Nah, kemudian darah istihadah. Darah istihadah, darah yang keluar secara terus-menerus melalui nasab. Itu tadi ya, melebihi 15 Hari. melebihi 15 hari dan diwajibkan untuk penyakit dan sakit. Kalau riwayat itu harus riwayat Abu Dawud dan Nasai. Ya. Jadi agak kuat ya. Sandal gue. Karena kalau misalkan Dari tadi. itu kan ada beberapa, ya, hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, kemudian Kasih kayaknya. ya, Kasih. Daud, Mas Sulam. hadis riwayat Ahmad juga ya. Kemudian Tidak boleh ke apa? kemudian masuk ke sholat. Kak, bagaimana balik? Mau ke mana ya? Ya, Bagaimana balik kalau itu sedang haid baru ikut pergi memandikan jenazah? Bolehkah haid berikut memandikan jenazah? mandikan Jenazah. jenazah. Adakah hukumnya kayak bilang kan ini memandikan jenazah untuk Mensucikan. mensucikan kan kita Tidak suci. tidak suci ini baru pergi memandikan jenazah. Oh, selama ini Bapak sebutan mandi jenazah. Bagus sekali pertanyaannya. Belum sampai situ nanti saya buka. Oke, Iya kak. dibuka bisa sekarang kan? Alat saya buka. Karena saya tidak tahu ya kalau misalnya mandikan jenazah. Ikan sebagai kakinya seperti kita. Hah? Iya gitu. Berarti tidak bisa tuh kalau berwudu dulu. Tapi kan orang juga bisa. Tapi enggak, kan kayak misalnya kita ikut menggosok-gosok badan. Kan ada metode dekatnya langsung pemandi jenazah satu orang. Kan kalau kita ikut menggosok-gosokkan badan bagaimana itu?
Busuk-busuk. Apakah Suci atau sedang haid tapi sedang haid? Biasanya kan kayak misalkan wanita kayak misalkan perempuan tuh yang mandikan ibunya, kayak misalkan anak pertama itu di bagian ininya, biasanya kan dia harus mandikan apa yang namanya ya, kalau misalkan itu saya tidak ada, kalau secara fake itu tidak ada ya. Entah kalau misalkan ada yang lain, tapi Lama aja. sebagai komitmen itu tidak ada. Tak beli ke Garut. Yang dikerjakan itu tadi selain itu, kalau mandi Muka saya desa 15. kecuali memang kalau misalkan nanti makan dan bukan tidak ada biasanya saya makan tak cuma kan. yang bisa baru boleh kita mandikan. Dan kalau di sini penjelasan Tidak sadar Pak ya. Pasti udah percaya sih. Sampai jam berapa? Maghrib tak. sebenarnya tidak ada ya, sama hukumnya ketika orang yang haid itu pergi ke kuburan ya. Kalau baiknya sih Tak boleh sebenarnya. ya, kalau tidak ada. Cuma kalau misalkan mau pergi untuk menghindari hal-hal ya, hal-hal yang tidak diinginkan tidak perlu, tidak usah ya. Kalau untuk memandikan jenazah itu, kalau kan sekarang ada yang Besok kok nanti orang malam. yang mandikan jenazah. Oh, Ya aku Kak pernah. kan kalau ngomong Besok tidak nanti tidak bisa kita haid Tidak pernah Kak ya, balik dari. dan boleh. Tapi Kak dia duit. Sebenarnya boleh saja dikerjakan dan boleh saja tidak. Ya seperti itu. Ya bukan haram, ya bukan haram. Kalau juga sunnah, ya tergantung bagaimana kondisi. Kalau waktu saya meninggal ini, saya itu sementara haid. Iya pernah juga dulu Kak, sementara haid. Sementara saya haid dan Tak. ini tak satu mandikan, tapi waktu itu haid bukan yang haid yang darahnya lancar, yang hari-hari terakhir mami, ya, Seperti jika ya itu sebenarnya makruh ya, tadi hukumnya makruh, ya tidak ada karena juga di penjelasan fikih itu tidak, kecuali kalau misalnya ada buku lain. Karena ini kan kalau mau fikih wanita itu banyak ya, banyak isinya. Kalau yang isinya di buku saya itu tidak ada ya. Yang saya juga tidak ada. Kalau yang karena saya dengar waktu kajian ya, ya sama hukumnya ketika perempuan bersiar di rumah. Apa? Jadi Tidak diisu. kan mitosnya adalah nanti asukan nanti apa ini Tapi- perempuan ketika haid. Tapi kan kalau perempuan haid gampang gampang Di situ ada kena. belakang ya di dan sama belakang. Insya Allah deh, selama kamu bagus ibadahmu, ini Allah jamin. Di rekam. Pergilah di pasar, halangan kok tak boleh. Ya, Ya kan? kamu menjaga sholatmu, Atau itu sih. insya Allah tidak ada. Itu dina, jadi kalau kalian tidak sholat ini, ya, ini saya perhatikan sendiri ya di kalian lagi tidak semuanya anak-anak yang kerasukan kok, meskipun sebenarnya dia sholat, meskipun tidak haid juga banyak yang kerasukan kalau malam lain nih. Banyak juga pura-pura. Iya. Kalau dari cross check ternyata dia bermasalah. Ibadahnya. Sholatnya bolong-bolong, ya bolong-bolong. Itu baru udah masuk. Kita ingat bahwa sholat itu mencegah dari tidak tempat dan sholat juga kan tempat sarana untuk meminta doa, untuk meminta perlindungan. Pasti Allah yang melindungi. Allah yang akan memberikannya menjaga melindungi kita. Kemudian sholat yang bebas ini, ya sholat itu ada beberapa di situ ada beberapa landasan sholat ya. Quran surah As-Sariyat juga termasuk ayat 56 sampai prinsip ini.
ibadah itu termasuk bagian seperti ini, ya, sholat bukan hanya sholat. Kalau di sini hadis saya tidak, ya. Al-Baqarah 278, Ibrahim 40, 5 amalnya yang 45 dan 31 itu yang artinya bahwasanya rukunlah kamu sebagaimana rukun dan sujudlah kamu sebagaimana orang yang rukun dan sujud. Kalau sejarah ini, sejarah turunnya itu sebab penyusunnya itu turun. Ini Rasulullah yang 24, 55 dan 31 itu dari namanya, ya, Ibunda Maryam, ya, kita tahu kan perempuan suci yang memiliki mihrab, ya. Ini turun ayat ini, ya, memerintahkan melakukan pelaksanaan sholat, ya, melakukan sholat berjamaah bersama laki-laki, ya. Ketika waktu itu tidak ada perempuan yang melaksanakan sholat secara berjamaah, harus sendiri-sendiri secara terpisah. Maryam ini mendengar akan hal itu, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dia pergi sholat sama orang-orang, sama laki-laki, ya. Ketika itu dia dibully, ya, dia dibully, dia difitnah, dia diapa, kenapa ada perempuan yang sholat, ya. Jadi hukumnya misalkan perempuan yang sholat secara berjamaah itu bersama laki-laki itu pulang surah Maryam, ya, bisa dikaji. Ya, Al-Imran yang 21, Al-Bayyinah ayat bisa dibuka di situ. Sholat ibadah kamu, sholatlah kamu. Nggak sholat kan? Duduk kok. Kemudian Duduk kok. Satu minggu sakit perut udah halang. 1 minggu lebih sakit perut udah halang. bahwasanya Iya, enaknya kau itu ulang tahun saya selesai. Enak banget dekat. tapi bagaimana itu orang yang sholat tapi perbuatannya selalu melakukan kemungkaran. Anak aku mereka. Enggak sih, aku kan baik hati. Setidaknya kewajibannya sebagai seorang hamba adalah bertunai, ya, sudah ditunaikan. Ya. Setidaknya perlahan-lahan ya terus, ya, memang berjuang. Oh, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Saya menjaga sholat, mendirikan sholat. Sama halnya sebenarnya mengerjakan dan mengerjakan sholat itu beda. Kalau mengerjakan sholat itu ya dikerjakan mulai dari takbir sampai Salam. ya itu mengerjakan sholat, ya. Kalau mendirikan sholat itu di luar dari sholat, di luar dari mengerjakan sholat, yang mana dia mencegah dirinya untuk melakukan maksiat, ya, dia memperbaiki perkataannya, ya, dia melakukan kebaikan-kebaikan, itu namanya mendirikan sholat, ya. Kalau mengerjakan sholat itu ya ketika dia sholat dikerjakan, dia betul-betul sholat itu. Ini tadi hukum bagi perempuan yang meninggalkan sholat, ya. Imam Malik dan Syafi'i meninggalkan muslimah yang meninggalkan sholat dan tidak kafir, tetapi fasik dan masih bertobat. Kalau dia tidak bertobat maka boleh dibunuh sebagai hukuman kafir. Ya, ini tadi ya, boleh dibunuh. Ya, dari kau mulut. Ya. Kemudian ini Imam Abu Hanifah tidak perlu dibunuh misalnya penjara dan penjara dia ngomong yang salah. Kalau imam waktu dulu itu ya hukumnya berat, ya, meninggalkan sholat saja, meninggalkan Imam Ahmad itu harus dibunuh, ya. Kalau yang Syafi'i dan Imam Malik boleh dibunuh. Kalau ini Imam Abu Hanifah ya harus penjarakan. Makasih hiburannya. Penjarakan, ya, sehingga dia mau mengerjakan sholat. Sekarang orang yang mau sholat belum kehidupan di penjara dan belum bisa jadi. Di penjara kan harus sholat, ya, harus sholat. Jadi di penjara kan seperti masa. Tapi setelah keluar dari ayat dokter tidak bisa, dokter yang semua, ya, dokter ya lo ada ya lo. Setidaknya kita sudah Setidaknya. kalau di sini ada anak misalnya kalau misalkan sudah masuk
Bagaimana? Ibu sudah masuk ke sholat? Selesai. Kuliahnya hentikan. Selesai mi orang. Dosen biasa lihat kan, setelah suatu saat dulu itu aku dosen bulan tablik dan dari keislaman, aku bisa lihat masih kelas kuliah masih bersatu di Mekah jadi dua kayak sekarang. Betul. Tapi tidak pernah lagi kamu dapat ada dosen yang biasanya itu dosen selalu selalu selesai ketika sudah azan. Ya karena mereka juga minta itu. Ya. Kalau mahasiswa dan mahasiswi itu di Darul ya atau di DAD. Kalau dosen itu lebih baik bahkan baik itu nih biasa per tahun. Itu per periodika biasa. Ya. Coba deh tanya di dosen di sini. Biasa pada baik. Kalau pergantian tahun yang berdekat biasanya sih atau kalau lupa pergantian kepemimpinan ya kepemimpinan biasanya saya ingat begitu deh biasanya pergantian kepemimpinan lain-lain dulu Pak Bambang setelah masih Pak Bambang di periode dulu dan dia periode selanjutnya Pak Bambang lagi tapi dia tetap di PK kata lain kalau misalnya ada dosen baru itu wajib dosen baru saja wajib ikut Baik. apa yang ini lebih di sini sedang berbagi. Nah kemudian syarat sholat yang pertama adalah suci pasti suci dari haid, nifas ya kemudian Tepat waktu. ya sebagaimana di Quran surah Al-Mu'minun itu ada apa itu dua ya dan bahwasanya orang-orang yang tidak lalai dalam menunaikan sholat ini adalah tetap masuk di waktu sholat ya belum ya kemudian untuk aurat bisa sholat bukan begini Bisa. Bisa. ya bisa ya karena yang dihukumi aurat itu seluruh tubuh kecuali Telapak muka dan telapak tangan. ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asma bin Abu ya apa namanya benar Rasulullah dalam waktu haid ya Rasulullah menyampaikan wahai Asma sesungguhnya ketika perempuan sudah balik itu yang boleh nampak daripadanya seluruh tubuhnya kecuali ini dan ini. Beberapa pendapat menyatakan bahwasanya yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu yang dimaksud ini dan itu adalah wajah dan telapak tangan. Jadi boleh jangan sampai ada nanti. Dan kalau kena itu hanya ada Indonesia dan Singapura, maksudnya orang-orang yang mayoritas Muslim. Nah, hanya negara-negara Asia Tenggara yang tidak, ya Asia Tenggara yang hanya pakai itu, ya di luar dari negara Asia Tenggara itu beda. Bahkan kalau di India itu ada kain sarung toh. Ini ada kesenjangan gitu. Kemudian hadirin, kemudian salat, ya. Nah, di Turki pun begitu, ya Turki. Bahkan jilbabnya dia pakai lebih pendek daripada kita ini kemudian tapi dia berusaha untuk awalnya tangannya kemudian bahkan di Arab juga begitu ya cuma bedanya antara kita dengan mereka itu lebih panjang jilbabnya mungkin saja dulu orang-orang dulu itu kalau memakai itu dia melihat bahwasanya begini ternyata orang kalau melaksanakan sholat itu harus tertutup ya makanya sampai di Indonesia mengeluarkan ide yang namanya Kena. apalagi kan dulu orang ada Saya. nah apalagi yang terakhir di situ syarat Menghadap kiblat. ya pasti menghadap kiblat Apa? menghadapkan Saya tak pencet tuh semua kena. dengan hadap kiblat ya jangan sampai ada pendapat yang menyatakan sebenarnya Islam menyembah berhala juga apa itu berhala benda kan apa itu Ka'bah Benda. nah, sebenarnya kan kenapa itu umat Islam
supaya ini umat Islam tidak amburadul ya kiblatnya, dia harus menghadap ke kiblat ya, ke Ka'bah. Bukan berarti untuk menyembah Ka'bah. ya, sebagaimana juga sabdanya Rasulullah harus menghadap ke kiblat. Dalam hal ini Ka'bah, ketika dia tahu dan mencium Hajar Aswad itu, andai Nabi Ibrahim juga tidak mencium itu ya, pendahulunya dia juga tidak akan mencium itu ya. Makanya perempuan kalau misalnya sedang tawaf kan banyak orang tuh ya, jangan paksa diri untuk cium ya, nggak usah dipaksa ya, cukup dari kejauhan misalkan. Begini. Tidak afdol biasanya ya Kak, kalau misalnya tidak ingin dengan berdua mami Kis jauh. supaya bisa sampai mencium Hajar Aswad itu ya. Apa lagi? Selesai ya? Selesai misalnya. Selesai ya. Sebenarnya adik saya sengaja memang hanya sedikit, hanya dasar-dasarnya saja ya, hanya dasar-dasarnya saja untuk kalau misalkan bagaimana tata cara perempuan untuk melaksanakan sholat itu sama ya, sama dengan laki-laki ya, sama dengan laki-laki. Yang berbeda itu ketika dia masbuk atau ketika berjamaah. Kalau perempuan kan imamnya kan perempuan itu sebelah kiri ya, kakinya sebelah kiri. Kalau dia berjamaah dia sejajar. Kalau misalkan ada lagi orang satu dia tetap sejajar. Kalau laki-laki kan beda. Kalau dia berjamaah seperti ini kan begini dia sejajar, dan perantara. Kemudian kalau misalkan ada yang apa namanya, ada kemudian masuk lagi ya, yang ini harus Mundur. yang dikode untuk Mundur. Kalau perempuan itu bagaimanapun jumlah jemaahnya yang mau masuk itu tetap sejajar, kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Masih ingat di penjelasan kakaknya terjadi yang sebetulnya ingat kalau misalkan ada orang yang sholat atau misalkan ini imam, ini orang ya yang sholat, kemudian kita mau masuk, kita ingat jangan di sini ya, ya sebenarnya kita tetap tengah ya, di sini. Kalau misalkan berdua begini, jadi dia harus di kiri. Kalau misalkan ada lagi dia masuk ke sini, harus dibuka ya, supaya orang bisa nilai ya, oh ternyata ini imamnya ya. Biasa itu kalau misalkan orang yang tidak paham ini imam, di sini apa namanya Makmum. makmum, di sini juga bisa sampai sampai sana tidak ya. Kalau orang yang Paling pinggir ibu. ya, kalau hukumnya seperti itu ya. Ini imam, ini makmum ya, ini harus di sini. Kalau misalkan mau tambah lagi kita lagi dan seterusnya ya. Bacaannya sama ya, bacaannya sama, apa yang dilakukan apa yang dibaca oleh laki-laki ya, sama. Tadi hanya berbeda soalan masbuk dan apa namanya berjamaah ya. Cuma mengqadha sholat, kalau mengqadha sholat ya itu hanya perbedaannya kalau haid. Kalau haid itu tadi kalau misalkan haid, dia haid jam waktu sholat masuk jam berapa, waktu sholat masuk bisa 12:20 masuk waktu sholat. Kemudian dia haid jam 12:03 haid sholat. Harus sholat. Kalau misalkan dia haid di jam segini ya, dia rasa haid di jam segini tapi dia belum melaksanakan sholat, di sini ya, jadi yang harus dia qada adalah Pas kayaknya perut. dia tetap wajib mengqada Dia mau cerita sholat lanjut. duhurnya setelah dia Iya dulu. ya. Jadi Seminggu haid sih. Seminggu tadi mau pergi betul. haid itu ya, kalau saya dulu sudah 3 kali berturut-turut itu pada saat azan. Pas pada saat azan kan dirasa gitu pada saat azan
keluar. Iya itu. Setelah asal, kan ada yang dikejar. Jadi masih tidak dihubungi, masih menjadi jatuh darah haid di situ masa haid. Jadi tidak perlu bangun kalau puas ya. Cuma itu yang perlu hati-hati deh. Kalau misal